Sahabat GKI, Lukas menuturkan tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, si bungsu dan si sulung. Diceritakan di sana bahwa si bungsu satu kali meminta harta warisan yang menjadi haknya. Sementara ayahnya masih sehat, ayahnya bahkan masih produktif. Barangkali karena itu, setiap kali mengingat cerita ini, orang selalu tertuju pada si bungsu sebagai anak yang hilang, bahkan anak yang telah mati. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Sebab memang dalam Lukas dikatakan si bungsu disebut sebagai anak yang hilang, anak yang telah mati. Bagaimana tidak? Karena dengan memiliki harta itu, ia kemudian menjalani hidup dengan gaya hidup berfoya-foya, gaya hidup boros. Lukas pun menuturkan, dan ini sesuatu yang penting pesannya bagi kita semua. Berapapun banyaknya harta yang kita miliki, bila kita menjalani hidup ini dalam gaya hidup foya-foya, gaya hidup boros, tak perlu menunggu waktu lama. Kita akan menjadi miskin, bahkan Lukas mengatakan melarat. Harkat dan martabatnya pun hancur luluh. Sebab untuk menyamakan dirinya, si bungsu ini dengan seekor babi pun ia tak bisa. Lukas menuturkan, ia ingin mendapatkan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh seekor babi, tapi tak seorang pun memberikannya. Betapa hancur luluhnya martabat. Sungguh terperosok di tempat yang paling dalam. Lalu si bungsu ini menyadari keberadaannya. Ia ingin pulang, meski tidak untuk mengatakan sebuah pengakuan yang sama sebagai seorang anak. Ia ingin pulang hanya untuk dijadikan sebagai hamba. Lalu kita tahu, Lukas menceritakan, ayahnya itu menerimanya dengan penuh sukacita. Bikin pesta, memperlengkapi dirinya secara luar biasa. Bagaimana si sulung? Si sulung melihat semua itu, lalu ia marah besar. Sayang, kita membayangkan mestinya ia sangat berbahagia dengan apa yang terjadi. Tapi justru ia marah besar. Saking marahnya, begitu marahnya, sampai si ayah ini mendengar, meski sedang menikmati suasana pesta, ayahnya ini mendengar. Dan ayahnya ini pergi keluar, menjumpai si sulung. Sayang, ending cerita ini tak dilanjutkan oleh Lukas dan kita yang diminta untuk memikirkannya. Si sulung marah dan ia tetap tak mau masuk ke dalam rumah. Bagaimana kelanjutannya? Tak jelas. Menjadi anak seperti apakah, menjadi orang seperti apakah kita? Si bungsu atau si sulung? Dua-duanya melakukan kesalahan. Tapi ada yang berbeda di sana. Si bungsu menyadari keberadaannya dan kembali. Tapi si sulung kita tidak tahu. Padahal si sulung dan si bungsu adalah 2 orang yang berada di lingkungan rumah Bapak yang begitu baik. Kita pun ada di lingkungan rumah Bapak yang baik. Tapi bagaimana kita menjalani hidup? Kiranya cerita itu menjadi cerita yang menolong kita untuk berefleksi diri. Sahabat GKI, terima kasih telah menyaksikan program ini. Bila saudara merasakan terberkati melalui program ini, silakan saudara bagikan kepada semua sahabat, teman-teman, supaya lebih banyak orang menerima berkat yang juga telah saudara terima lebih dahulu. Saya
Setiahadi. Salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.